Oke, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan gambaran atau bentuk soal beserta cara menjawab dari soal yang telah saya berikan pada tes salah satu perusahaan jaringan retail waralaba ternama ya di Indonesia, yaitu PT Indomarko Prisma Tama atau yang sering kita kenal dengan Indomaret ya. Siapa yang tidak mengenal Indomaret kan? Oke, di sini saya telah membuat 5 tahapan ya atau tes yang ada pada Indomaret ya sebelum masuk ke perusahaan tersebut ya. Oke, yang pertama itu ada soal cerita ya, berisi seperti MTK, pelajaran MTK. Kemudian ada namanya soal operasi hitung sederhana. Kemudian ada deret angka, kemudian ada contoh soal tes psikotes logika angka dan logika formil. Kemudian ada yang terakhir yang namanya contoh soal tes psikotes perdana hubungan ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu soal cerita ya. Oke, soal yang pertama, kakak belanja di mall dan di sana ia membeli sebuah celana dengan harga 50.000. Kemudian celana tersebut ternyata mendapat potongan sebesar 20%. Berapa uang yang harus dibayar oleh kakak? Jadi kita lihat ya di sini, ya ditanya berapa uang yang harus dibayar oleh kakak. Kakak di sini mendapatkan diskon sebesar 20% dari harga asli celananya, yaitu 50.000. Jadi kita hitung dulu potongan atau diskonnya. Sini 20% ya, dari ini kan 20% ya. Kita ubah jadi bentuk ini pecahan ya. Kemudian di sini harga dikalikan dengan harga aslinya. Jadi cara menghitungnya begini, 100 ini nolnya kita buang ya, coret dengan yang ini 20 juga yang dari 50.000. Jadi tinggal menyisakan 20 dikali dengan 500 ya. Jadi kakak mendapatkan potongan sebesar 10.000. Jadi yang ditanyakan berapa uang yang harus dibayar oleh kakak. Jadi uang yang harus dibayar oleh kakak adalah kita kurangin saja ya dari jumlah totalnya ya. Di sini kan 50.000 harga asli dikurang dengan potongannya 10.000. Jadi kakak harus membayar uang 40.000 ya. Oke, soal selanjutnya. Jika 10% uang kakak adalah 150.000, maka jumlah uang kakak seluruhnya ialah, kita lihat ya di sini, 10% dari 150.000, berarti sama seperti yang tadi. 10 per 100 dikali 150.000 ya. Jadi di sini 100-nya nolnya kita buang 2, di sini juga berarti 2 ya, buang, coret. Kemudian menyisakan 10 dikali 1.500. Jadi sama dengan uang kakak, 10% uang kakak yang dari 150.000 berarti adalah 15.000 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Paman mempunyai uang 5 juta dan 30%-nya akan dibagikan ke keponakannya. Berapa sisa uang paman yang ditanya? Berarti paman punya uang 5 juta, kemudian 30%-nya akan dibagikan ke keponakannya. Jadi kita hitung dulu ya yang 30% yang dibagikan ke keponakannya. Oke, kita lihat di sini ya, 30% dari 5 juta. Jadi setelah saya hitung sama dengan 1.500.000. Cara menghitungnya juga sama seperti yang tadi ya. Tinggal ini coret, dua angka ini coret, kemudian misalkan 30 ini dikali dengan 50.000 ya, menghasilkan 1.500.000. Oke, yang ditanya adalah jadi sisa uang paman ya. Kita totalnya kan 5 juta tadi awalnya, kemudian dibagikan 30% kan, ini 30%-nya kita kurangin, jadi sisa uang paman sama dengan 3.500.000 rupiah. Oke, masuk selesai ya soal cerita. Kita masuk ke soal operasi hitung sederhana. Oke, ini adalah tes jenis matematika yang jawabannya berkaitan erat dengan pembagian, perkalian, dan seterusnya. Di sini operasi hitungnya masih sederhana. Kita lihat
langsung ya. Dari nomor 1 ini telah saya buat jawabannya ya. Karena bagi saya ini, mungkin bagi kalian juga masih sederhana ya matematikanya. Jadi kita langsung bisa mendapatkan jawabannya. Jadi langsung saja setelah saya jawab 2 plus 6 ya 8 ya. Soal nomor 2, 9 dikali 8 sama dengan 72. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kita harus dahulukan yang tanda bagi. Kali bataku. Jadi kali bagi tambah kemudian kurang ya, dahulukan seperti itu. Dan di sini kan kita lihat 18 bagi 2 9 ditambah 36 sama dengan 45. Oke, soal 4 ya begini juga ya. 5 kali 5 ditambah 22 yang 7. Kemudian 5.000 ditambah 10.000 15.000 dibagi 5.000 3. Oke, seperti itu ya. Soal operasi hitung sederhana yang ada pada tes ini Indomaret. Oke, di sini juga saya telah membuat soal sebanyak 5 ya. Mungkin kalian bisa menjawabnya sendiri, dan apabila kalian ingin menjawabnya silakan jawab di kolom komentar ya. Nanti akan saya cross check jawabannya. Oke, ini mungkin kalian jeda dulu sebentar untuk meng-SS-nya atau gimana ya. Silakan, nanti akan saya konfirm kalau kalian menulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Langsung masuk ke tes berikutnya, yaitu deret angka. Nah, di sini deret angkanya telah saya buat 10 ya. Oke, langsung saja untuk cara menganalisa, cara menjawab deret angka ini kita lihat terlebih dahulu ya. Di sini nomor 1 ya. Kita lihat deret yang pertamanya ada 2, ada 5. Kita harus terlebih dahulu harus menganalisa yang pertama dulu ya. Jadi di sini bisa juga bisa ditambah 3 ya. Bisa ditambah 3 kan? Berarti 2 tambah 3 5 ya. Kemudian kita lihat yang dari deret 2 ini ketiga ke yang ketiga ya 8. Berarti di sini juga ditambah 3. Kemudian 8 ke 11 ini juga 3. Berarti ini juga 3 ya. Berarti seluruhnya ditambah 3. Berarti jawabannya adalah, langsung kita hapus ya. Berarti 14 ditambah 3 sama dengan 17. Kemudian 17 tambah 3 sama dengan 20. Oke, ini saya tebalkan saja untuk jawabannya ya. Biar sedikit membedakan, kita kasih garis ini. Oke, kemudian soal nomor 2 ya. Di sini 1 ada angka 1, 2, 4, 7, 11. Berarti dari 1 ke 2 ini bisa dikali 2, bisa ditambah 1 ya. Kita lihat dulu. Kemudian kita langsung baris selanjutnya. Di sini bisa dikali 2, bisa ditambah 2 juga ya. Oh, ini kemungkinan di sini ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Nah, seperti itu sepertinya. Cara menganalisanya seperti itu. Kita lihat masing-masing angkanya ya. Jadi di sini otomatis ketika ini ditambah 1, 2, 3, 4, berarti yang di sini ditambah 5 dan ditambah 6. Oke, berarti 11 ditambah 5 16. Kemudian 16 ditambah 6 22 ya. Oke. Ini kan jawabannya. Oke, lanjut ya. Soal nomor berikutnya. Di sini ada deret 5, angka 5 pertama. Kemudian 1 2, kemudian 5 lagi. Kemudian 3 4. Kemudian 5 lagi. Oh, berarti di sini kita lihat ya, 5 ada 5 lagi. 5, kemudian ada 5 lagi. 5. Jadi otomatis di sini kita lihat setiap penambahan 2 deret ya pasti akan diulang lagi ya angka 5. Otomatis yang untuk mengisi jawaban ini kita lihat di sini 1 2 3 4, berarti yang ini jawabannya pasti 5 dan 6. Oke, 5 6. Jadi jawabannya adalah 5 dan 6.
Oke, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Kita lihat ya, 1, 3, 9, 11, 33. Berarti di sini 1 ke 3 ini berarti ini ditambah 2 ya. Kita lihat di sini ditambah 2. Kalau bisa juga dikali 3, tetapi saya lihat 9 ke 11 ini tidak mungkin kalau dikali 3 ya. Pasti ini ada 2 jenis ya, berarti ini sini ditambah 2, kemudian dikali 3, kemudian ditambah 2 lagi, kemudian dikali 3 lagi. Berarti jawaban yang selanjutnya adalah ditambah 2 dan dikali 3. 33 ditambah 2, berarti jawabannya adalah 35. Kemudian 35 dikali 2, 70. Berarti jawabannya adalah 35 dan 70. Oke, selanjutnya ya. Kita lihat 1, 1, 2, 3, 5. Sebentar ya, dianalisa sebentar. Berarti ini, berarti ini kita lihat ya, ini seperti pada video sebelumnya ya, yang telah saya jelaskan bahwa ada salah satu yang namanya deret Fibonacci ya. Fibonacci itu yaitu deret dimana deret hasil deret, misalnya kita contohkan yang ini ya, 2 ini didapat dengan menambahkan 2 deret sebelumnya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Oke, kemudian 3 ini didapat dari 1 ditambah 2. Begitu juga dengan yang ini, menambahkan 2 deret sebelumnya. Otomatis jawaban yang ini, kita lihat ya, 2 kolom yang tersisa ini, berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Oke, kemudian 2 deret sebelumnya, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah 8 dan 13. Oke. Nah, mungkin untuk soal selanjutnya ini 6 sampai 10, kalian silakan jawab sendiri ya, dan tulis di kolom komentar juga apabila kalian ingin saya mengeceknya. Oke, mungkin kalian skip terlebih dahulu, di pause maksudnya, kemudian kalian SS dan kemudian kalian jawab sendiri ya, dan kalian kirim di kolom komentar. Oke, lanjut ke bentuk soal berikutnya. Di sini contoh soal tes psikotes logika angka dan logika formil ya. Kita lihat di sini. Ini merupakan bentuk soal berupa kumpulan pertanyaan logika. Apabila masalah logika Anda sedikit lebih rendah, maka peluang untuk memperbesar kelulusan adalah dengan terus berlatih. Jadi di sini kita harus terus berlatih secara terus-menerus ya, untuk menjawab soal seperti ini. Jadi ada pertanyaan nomor 1 ya, seperti ini. 1/4 berbanding 3/5 adalah, di sini ada pilihannya A, B, C, D, E ya. Jadi jawabannya benar ini adalah yang E, karena seperti ini. Jadi 1/4 berbanding 3/5 berarti kan 1/4 perbandingan itu dibagi ya, atau bisa juga kalian buat per, jadi 1/4 per 3/5. Jadi sama dengan, langsung kita seperti ini, langsung kita balik ya. Kalau misalnya ada tanda bagi seperti ini, pasti bilangan yang 3/5 ini kita balik, putar 5 menjadi pembilang, 3 jadi penyebut. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 1/4 ini yang 5/3 jadi ya, setelah dibalik jadi 5/12. Jadi jawabannya benar adalah 5 berbanding 12. Oke, soal nomor 2 ya. Di sini jika M sama dengan berat total P, kotak yang masing-masing beratnya 2 kali Q kilogram, dan N sama dengan berat total Q. Di sini kita lihat ya, ada cluenya 2 kali Q kilogram dan N berat total Q. Jadi langsung saja kita tahu ya bahwa si M ini 2 kali lebih berat dari yang N ini, berat total Q ya. Jadi jawaban yang tepat pasti yang A. Sini ada cluenya soalnya. Oke, mungkin itu saja ya, langsung masuk ke bentuk soal yang terakhir.
contoh soal tes psikotes perdana hubungan. Oke, kalian bisa baca sendiri ya penjelasannya. Langsung masuk ke soalnya. Di sini ada pilot. Di sini adalah tes sinonim ya. Sinonim. Jadi kalian harus mencari dari mana jawaban yang A, B, C, D, E ini yang seperti mendekati ya. Jadi misalkan saya contohkan ya, pilot pesawat. Jadi kita ibaratkan pilot adalah orang yang mengendarai sebuah pesawat ya. Jadi dari jawaban ini kita harus cari yang mengendarai juga seperti itu. Jadi kita lihat di sini, masinis mengendarai kapal. Bukan ya pasti. Masinis mengendarai kereta. Kemudian kusir mengendarai kereta. Tidak ya, kusir setahu saya itu mengendarai delman atau kuda ya. Kemudian mobil mengendarai kapal, ini sangat jelas ya, salah. Motor truk juga salah, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Supir mengendarai sebuah mobil. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, yang paling mendekati kan jawabannya ini. Langsung saja ke soal berikutnya ya. Di sini ada 3 perbandingan ya. Jadi ini seperti metamorfosis ya. Jadi dari ulat jadi kepompong, kemudian jadilah kupu-kupu. Jadi seperti mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Kita lihat jawabannya ya. Yang A, anak, ayah, kakek. Ini belum ya, belum tepat. Belum tepat ya bagi saya, karena setelah jadi anak harusnya kita kurang ya bagi saya ini. Kita lihat yang B dulu. Sore, siang, pagi. Ini bukan pertumbuhan atau perkembangan ya. Di sini jawaban C, ngantuk, tidur, mimpi. Ini sangat jelas salah ya. Kemudian di sini kita lihat bayi, kanak-kanak, remaja ya. Di sini sangat jelas ya pertumbuhannya, karena ini dari bayi, kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa. Kalau yang ini menunjukkan seperti apa ya, kurang. Jawaban A ini masih kurang tepat, karena harusnya ketika ini menjadi anak, harusnya ini bukan ayah, harusnya ini menunjukkan sebuah pertumbuhan ya. Jadi dari anak ke remaja, kemudian dari remaja ke dewasa bisa. Oke, yang E, kecil, sedang, besar ya salah ya. Pasti yang benar adalah jawaban yang D, bayi, kanak-kanak, remaja. Oke, langsung ke soal berikutnya ya, jari tangan. Berarti di sini kita ibaratkan jari ini berada di tangan ya. Kita lihat jawaban yang ini A ya. Saya belum ketik. Lidah ada di hidung, salah ya. Lidah ada di mulut. Lutut, kepala, sangat jelas ya, salah pasti. Perut, dada, ini kurang tepat ya. Kemudian kaki, paha, benar ya, kaki berada di paha ya, berada di organ kaki masih. Tangan, kepala, yang sangat jelas. Jadi yang mendekati dan yang paling benar adalah yang kaki, paha ya, sinonimnya. Oke, yang ini kemudian presiden negara. Di sini saya ibaratkan presiden memimpin sebuah negara. Jadi jawaban yang tepat langsung saja kita lihat ya. Ayah memimpin sebuah keluarga. Tidak mungkin ya. Kuping, anting, kepala, rambut, RT, RW, menteri. Instruksi ini kan salah semua. Jadi langsung yang benar adalah jawabannya A. Lanjut ke soal yang terakhir yang 5. Ini kakak tua merpati. Langsung saja kita lihat. Berarti ini salah. Mereka ini adalah sama-sama jenis burung. Berarti kita cari yang sama ya, yang bersayap juga ya, yang bersayap. Oke, di sini kita lihat anjing. Jawaban yang pertama anjing, herder. Harusnya kalau misalnya ini salah jenis kan, berarti ini herder. Harusnya bukan anjing ya. Ini berarti salah satu jenis anjing juga. Kemudian kita lihat gurame, kakap. Ya ini bisa ya, sama-sama jenis ikan ya. Kemudian gajah semut, ini tidak masuk ya, beda, sangat beda. Kemudian singa, naga, enggak ya, bukan. Elang, kupu-kupu, sama-sama bersayap, akan tetapi beda rumpun.
Jadi yang paling mendekati adalah sama-sama ikan ya. Yang ini kan sama-sama burung, berarti yang ini sama-sama ikan ya. Oke, sekian itu saja untuk soal tes Indomaret ini yang saya berikan. Apabila kalian ingin bertanya-tanya silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe agar mendukung video ini dan kontennya semakin membaik ke depannya. Oke, jangan lupa like juga ya dan share. Oke, terima kasih.